Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Kami beranggotakan saya sendiri, Fida Fadil Ramadan. Saya Naila Agustina Octavia. Saya Khofifatun Nafi'ah. Yang pertama yaitu pengertian pipet. Pipet adalah alat yang digunakan secara luas di laboratorium biologi, kimia, dan medis untuk memindahkan volume cairan yang terukur. Jenis-jenis pipet, yang pertama ada pipet tetes, yang kedua pipet volume, yang ketiga pipet ukur, yang keempat mikropipet, dan yang terakhir pipet Western Green. Yang pertama yaitu pipet tetes. Pipet tetes adalah pipet kecil yang memiliki bagian agak runcing pada bagian bawahnya dengan ujung atas dilapisi karet. Fungsi dari pipet tetes sendiri yaitu mengambil sejumlah kecil larutan berupa tetesan dari satu wadah ke wadah lainnya. Cara penggunaannya, yang pertama menekan karet pada kepala pipet untuk mengeluarkan udara, kemudian memasukkan ke dalam larutan yang akan dipindahkan. Selanjutnya angkat pipet dengan cara menekan karet pada kepala pipet untuk mengeluarkan larutan dan memasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ada pipet volume. Pipet volumetrik atau pipet volume adalah peralatan laboratorium yang dirancang sangat akurat untuk volume tertentu atau yang sangat presisi. Fungsi dari pipet volume yaitu untuk pengukuran volume tunggal yang sangat presisi dan spesifik, bukan untuk pemindahan cairan secara umum. Lanjut. Cara penggunaan pipet volume yaitu sebelum menggunakannya, lakukanlah pembersihan. Pipet yang bersih berguna untuk memastikan tidak ada zat sisa yang mempengaruhi pengukuran. Setelah itu, lakukan pengisian. Pasang pengisi pipet di bagian atas pipet. Pengisi akan menarik cairan hingga tanda kalibrasi. Pastikan dasar meniskus atau lengkungan cairan sejajar dengan tanda kalibrasi. Hal ini dilakukan untuk membacanya secara akurat. Posisikan mata sejajar dengan tanda dan hindari kesalahan paralaks. Setelah itu, lakukan pengeluaran. Keluarkan cairan dengan hati-hati ke dalam wadah penerima. Setelah seluruh larutan terkuras, sentuhkan ujung pipet ke sisi wadah untuk menghilangkan tetesan terakhir. Sebagai catatan, jangan meniup cairan yang keluar dari ujung pipet. Pasalnya, hal ini akan diperhitungkan dalam kalibrasi. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Sebenarnya, mikropipet mempunyai fungsi seperti pipet biasa, yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan. Hanya saja perbedaan akurasi antara mikropipet dengan pipet biasa. Fungsi dari mikropipet digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil atau mikro secara akurat. Cara penggunaannya, atur volume mikropipet dengan memutar atau menekan tombol volume navigasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Pasang tips mikropipet sesuai dengan kebutuhan. Proses pemasangan tips yang dianjurkan adalah dengan memutar-mutarnya, bukan dengan mengetuk-ngetukkan. Selanjutnya, memegang mikropipet dengan kondisi tangan yang nyaman. Beberapa artikel menyebutnya menyerupai simbol tangan seperti di Facebook. Selanjutnya, menyedot masuk dan memanaskan keluar cairan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan Anda melakukannya dengan cara yang benar dan tidak terburu-buru. Selanjutnya ada pipet Western Green. Pipet Western Green berfungsi untuk menilai laju endap darah seseorang. Selain itu, metode ini adalah metode yang disarankan oleh International Committee for Standardization of Hematology atau disingkat dengan ICSH. Western Green merupakan alat yang digunakan untuk menghitung laju endap darah atau erythrocyte sedimentation rate. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan. Menggunakan spoid penghisap antikoagulan natrium sitrat 3,8% sebanyak 0,4 ml. Menghisap darah vena dengan spoid sampai tanda 2. Menghomogenkan antikoagulan dengan darah vena sampai homogen. Kemudian memindahkan komponen darah yang telah homogen ke dalam tabung reaksi. Kemudian dengan menggunakan karet penghisap yang telah terpasang pada pipet Western Green, darah diisap ke dalam pipet Western Green secara perlahan sampai tanda garis
mm ada pipet. Lalu meletakkan pipet Westergreen dengan tegak pada rak Westergreen dengan membentuk sudut 90 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membaca kondisi laju endap darah LED dengan melihat endapan pada pipet Westergreen. Terakhir, mencatat nilai LED yang tertera pada pipet Westergreen. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur ini biasanya digunakan untuk mengambil larutan pekat pada cairan yang ada di dalam laboratorium. Pipet ukur mempunyai fungsi berupa alat yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan benda cair berupa larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya. Next. Cara penggunaannya yaitu pastikan pipet ukur dalam keadaan bersih. Pipet ukur biasanya dibersihkan dengan cara memberi air atau larutan pembersih lalu membilasnya dengan air bersih. Setelah itu, keringkan pipet ukur menggunakan kertas saring atau tisu. Pilih pipet ukur sesuai dengan volume larutan yang akan diukur. Jika sudah memiliki ukuran, selanjutnya yaitu pasang alat hisap seperti pompa atau pipet filler sesuai ukuran pipet di ujungnya. Selanjutnya, masukkan ujung pipet ke dalam larutan yang akan diukur. Jika sudah, tekan alat hisap hingga larutan mencapai garis ukur yang ada di dalamnya. Setelah larutan masuk ke dalam pipet, langkah selanjutnya yaitu mengangkat pipet secara perlahan. Pastikan volume larutan sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian tuangkan larutan yang ada di dalam pipet ke wadah yang sudah disediakan. Langkah terakhir yaitu bersihkan pipet ukur dan taruh pipet pada tempatnya. Selanjutnya ada video penggunaan pipet. Yang bawah berikut adalah video cara penggunaan mikropipet yang benar. Harusnya tadi yang bawah anjir. Aku tadi udah bilang. Terlanjur. Sebenarnya ada videonya bukan? Minimal 2. Ya udah berarti dua-duanya aja. WA dulu. WA. Nggak bakal dibaca deh. Kayak mana YouTube?
Selanjutnya ada video cara menggunakan pipet volume dan pipet ukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Saya Juliana Arianti. Dan saya Sri Puramawita. Kami dari jurusan Kimia FMIPA UNP. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai penggunaan pipet bola hisap. Nah, pertama kita mengambil pipet gondok atau pipet volume yang berukuran 5 mili. Kemudian bola hisap. Nah, kita pasangkan pada bola hisap. Kemudian ditekan huruf A-nya yang tertera pada bola hisap seperti ini. Kemudian pipet gondok tersebut dimasukkan ke dalam larutan. Setelah itu menekan tombol S yang berguna untuk mengambil larutan yang ada pada cairan seperti ini. Setelah itu untuk mengeluarkan larutan tersebut kita bisa menekan, kemudian dipaskan sampai tanda batas ini. Nah, apabila larutan yang kita gunakan berlebih, kita bisa tekan tombol huruf E untuk mengeluarkan larutan sehingga pas pada tandanya. Setelah itu kemudian kita bisa tuangkan pada gelas tersebut dengan menekan tombol E yang ada pada bola hisap seperti ini secara perlahan. Nah, semua larutan akan keluar pada bola hisap. Kemudian penggunaan selesai. Kemudian beker dimiringkan dan ditekan secara perlahan sehingga semua cairan yang ada pada pipet gondok habis dikeluarkan. Setelah penggunaan selesai, lalu bola hisap dipisahkan dari pipet gondok atau pipet volume. Kemudian bola hisap tersebut digulungkan dengan menekan tombol A. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan pipet volume. Selain menggunakan bola hisap, kita juga bisa menggunakan pump. Nah, ini namanya pipet takar. Cara kerjanya pertama kita pasang dulu ke pipet takar kepada pumpnya. Setelah pas, baru dimasukkan ke dalam larutan yang akan kita ambil. Kemudian untuk mengambil larutan, kita naikkan putaran ini menggunakan jempol sampai larutannya pas pada posisi 0. Kemudian baru dipindahkan beberapa mili yang akan kita ambil ke dalam kemudian dipindahkan ke beker gas yang lainnya berapa mili yang larutan yang akan kita ambil. Untuk menurunkan secara perlahan, ditekan tombol ini menggunakan ujung pangkal jempol. Menurunkannya harus secara perlahan agar pas. Misalnya kita di sini mengambil 2 mili, berarti setelah terambil 2 mili, maka larutan yang tersisa di dalam pipet takar tersebut dikembalikan ke dalam cawan ke dalam beker gas sebelumnya. Kemudian setelah selesai, pisahkan pump dengan pipet takar yang telah digunakan tersebut. Baiklah, pertanyaan dari percobaan ini yaitu jelaskan fungsi dan hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan pipet gondok. Baiklah, sekian yang dapat kami peragakan untuk percobaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menggunakan mikropipet. Di sini saya menggunakan mikropipet dengan volume 100 hingga 1000 mikroliter. Display untuk menunjukkan volume,
kita bisa mengubah volumenya dengan memutar knob bagian atas. Bila sudah sesuai, pegang micropipet dengan cara seperti berikut. Kemudian, pasang tip sesuai dengan ukurannya. Jangan diketuk agar tidak rusak. Bila tip sudah terpasang, tekan penyedot atau tombol pada bagian atas hingga hambatan pertama. Kemudian, masukkan ujung tip ke dalam cairan kurang lebih sedalam 2-3 mm, kemudian lepaskan penyedot. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu kering. Kemudian masukkan kembali ke dalam tempat yang lain dengan cara menekan tombol hingga hambatan kedua untuk mengosongkan isi tabung. Kemudian lepaskan tip dengan menekan tip ejector